Indonesia memutuskan untuk banding atas keputusan panel WTO atas gugatan Uni Eropa terhadap kebijakan larangan ekspor biji atau bahan mentah nikel. Hal ini diungkapkan Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja Komisi 7 DPR pada Senin 21 November lalu. Arifin mengatakan keputusan panel tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap sehingga pemerintah masih dapat melakukan banding atau appeal. Hasil final putusan panel WTO di Dispute Settlement Body atas perkara larangan ekspor nikel Indonesia yang dicatat dalam sengketa DS 592 WTO memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO. Pemerintah berpandangan bahwa keputusan panel belum memiliki kekuatan hukum yang tetap, sehingga masih terdapat peluang untuk appeal atau banding dan tidak perlu mengubah peraturan atau bahkan mencabut kebijakan yang dianggap tidak sesuai sebelum keputusan diadopsi oleh Dispute Settlement Body. Dalam gugatan Uni Eropa tersebut dicantumkan peraturan yang dinilai melanggar aturan WTO, yaitu Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 tentang pengusahaan pertambangan dan mineral batu bara. Selanjutnya, dua aturan lain yang diduga melanggar aturan WTO adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang ketentuan ekspor produk pertambangan hasil pengolahan dan pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2022 tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara. Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi 7 DPR Bambang DH berpendapat ada kesan Indonesia terlalu cepat meratifikasi berbagai aturan perdagangan internasional sehingga Indonesia sering mengalami kekalahan dalam gugatan sengketa. Mungkin ke depan kita mesti cermat ya. Kita ini nampaknya dengan tren global ini ada kesepakatan kemudian kita meratifikasi di bidang ekonomi kita hanya jadi pasar saja. Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan atau PUSHEP, Bisman Bahtiar mengatakan, kekalahan di panel WTO tersebut belum berdampak pada kepentingan hilirisasi saat ini atau belum memiliki keputusan hukum tetap atau ingkrah. Namun hal tersebut akan berefek pada kenyamanan investasi. Apakah berefek? Ya pasti berefek. Satu adalah efek terhadap kenyamanan investasi. Karena bagaimanapun juga investasi itu membutuhkan kenyamanan. Dengan apa? Dengan kepastian hukum. Kalau terhadap permasalahan hukum seperti gugatan WTO ini kan akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum dan akhirnya mendapatkan imbas kenyamanan. Bisman menambahkan ada 3 hal yang harus dipersiapkan pemerintah terkait hilirisasi. Pertama, memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada investor, terutama yang akan masuk ke Indonesia mengenai program hilirisasi. Yang kedua, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum terhadap investasi yang sudah masuk. Dan terakhir, pemerintah harus bersiap menghadapi gugatan yang sama untuk program hilirisasi komoditas selain nikel, yaitu bauksit, tembaga, timah, dan mineral lainnya. Agung Happy, Maranatha, Jakarta.